Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang daya dan efisiensi energi. Untuk pertama kita akan bahas tentang daya dulu. Daya ini sebelum ke daya kita sebelumnya udah belajar tentang usaha atau energi, karena ini ada kaitannya dengan daya. Usaha atau energi ini merupakan atau menyatakan besarnya gaya yang diperlukan untuk berpindah. Jadi kalau ada yang berpindah, bergerak terus berpindah, ada perubahan jarak, itu dikatakan atau bisa dikatakan sebagai melakukan usaha. Nah, kita lihat analoginya. Ketika ada orang yang berjalan sejauh 10 meter, kemudian ada juga orang berlari sejauh 10 meter. Jaraknya sama, 10 meter 10 meter. Kedua orang ini dia dikatakan melakukan usaha. Usahanya sama. Kenapa usahanya sama? Karena jarak yang ditempuh adalah sama-sama 10 meter. Jadi W1 sama dengan W2. Terus yang bedanya apa? Yang berbeda adalah waktunya. Kalau waktu orang berjalan itu lebih lama dan waktu orang berlari itu lebih cepat. Jadi yang berbeda dari orang berjalan dan berlari adalah waktu. Jadi T1 tidak sama dengan T2, ya kan? Nah, kemudian bahwa besarnya usaha per satuan waktu dikenal dengan yang namanya daya. Nah, jadi yang membedakan di sini daya orang berjalan dan berlari berbeda. Meskipun usahanya sama tapi waktunya berbeda, sehingga usaha persatuan waktu dikenal dengan yang namanya daya. Atau dengan secara matematis bahwa P sama dengan W dibagi T, di mana P ini adalah daya dengan satuan watt atau lambangnya W. Kemudian W ini adalah usaha. Usaha ini satuannya adalah joule atau J. Kemudian T adalah waktu, satuannya second atau S. Nah, sekarang hubungan antara daya dengan kecepatan. Dari rumus pertama yaitu P sama dengan W per T. Nah, ini kita kenal bahwa W itu adalah usaha. Usaha itu rumusnya adalah gaya kali perpindahan, ya kan? F kali S. Nah, dibagi T. F kali S terus digeserkan ke sini ke samping. Ini adalah F kali S per T. Nah, kita tahu bahwa perpindahan dibagi waktu adalah kecepatan. Nah, ini dia. Jadi daya juga bisa mengambil rumus F kali P jika ada hubungannya dengan kecepatan. Nah, ini dia. P sama dengan F kali P. F adalah gaya. Gaya satuannya Newton. Kalau P adalah kecepatan, satuannya meter per second. Nah, kita ke contoh soal. Sebuah bola dengan massa 2 kg dilemparkan ke atas sejauh 3 meter. Kemudian selama 2 menit dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Berapakah daya yang bekerja pada bola tersebut? Nah, diketahui bahwa massa bola tersebut adalah 2 kg. Kemudian ketinggiannya berapa? 3 meter dan waktunya adalah 2 menit. 2 menit ini kita rubah ke dalam second, yaitu 120 second. Yang ditanyakan adalah dayanya berapa, daya yang bekerja pada bola tersebut. Kita ambil rumus P sama dengan W dibagi T atau usaha per satuan waktu. Karena di sini ada ketinggian, ini termasuk energi potensial. Karena ada ketinggian, makanya usahanya itu sama dengan energi potensial. Rumus energi potensial kalian masih ingat kan? Yaitu mgh, massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, itu adalah rumus energi potensial. Kemudian kita masukkan massanya berapa? 2 kg
G-nya gravitasinya 10 meter per second kuadrat, H-nya 3 meter. Waktunya adalah 120 second. 2 kali 10 kali 3 sama dengan 60. 60 dibagi 120 sama dengan 0,5 watt, ya kan? Atau setengah watt. Itu adalah daya. Daya yang bekerja pada bola tersebut adalah 0,5 watt. Ya. Nah, insya Allah paham ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam belajar. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.